Perjuangan heroik rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaannya sungguh tidak bisa diabaikan begitu saja. Mereka saling bahu-membahu untuk berperang melawan siapa saja yang ingin merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. Suatu hari di markas TKR. Bung, akhir-akhir ini saya merasa heran. Mengapa Anda heran, Bung? Aku heran dengan apa yang sebenarnya Belanda mau. Tentunya sumber daya alam dan tenaga kerja kita yang melimpah. Betul, tetapi apa kurang kaya mereka selama 3,5 abad segala kekayaan kita diambil oleh mereka? Iya, mereka berusaha kembali untuk menjajah kita lagi. Kemerdekaan harus dipertahankan, jangan sampai apa yang Anda katakan terjadi. Oh iya, kemarin saya dapat berita bahwasannya beberapa daerah perlawanan telah dimulai dan saat ini posisi Belanda dan Nica ada di Pulau Jawa. Tiba-tiba datanglah suatu prajurit yang bernama Oni datang membawa kabar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begini Pak, saya dapat berita bahwasannya Belanda dan Nica telah mendarat di Magelang tadi pagi. Lalu, Mereka datang untuk mengurus tawanan perang dan tentara Jepang di Jawa Tengah, dan mereka berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Namun, mereka melanggar janjinya. Semua tawanan perang dipersenjatai dan melakukan penyerangan, Pak. Memang keterlaluan mereka. Udah berjanji tapi diingkari. Kalau begitu, kita berangkat ke Magelang. Lakukan pengawasan sebelum mereka bertindak lebih jauh. Siap, Pak. Iman, kamu saya tugaskan sebagai pemimpin pasukan. siap laksanakan. Di satu sisi lainnya, pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu mendarat di Semarang di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Bethel. Tujuan kedatangan mereka adalah untuk mengurus tawanan perang dan tentara Jepang di Jawa Tengah. Kedatangan mereka disambut oleh Gubernur Jawa Tengah dan rakyat Semarang. Selamat datang di Semarang, Tuan Brigadir Jenderal Bethel. Terima kasih Bapak Gubernur. Kedatangan Tuan beserta rombongan sudah kami tunggu. Rakyat Semarang menanti kedatangan Tuan dan rombongan. Apa? Saya dan rombongan merasa tersanjung dengan kebaikan kalian. Untuk membalas kebaikan kalian, saya berjanji untuk tidak mengganggu kedaulatan Indonesia. Saya terima niat baik Tuan. Saya siap memberikan bantuan makanan dan keperluan lainnya apabila Tuan membutuhkan. Terima kasih Bapak Gubernur. Tentara-tentara Belanda sedang beristirahat termasuk para tawanan. Mereka tidak menyadari bahwa keberadaan mereka dipantau oleh TKR. Tipuan kita berjalan lancar. Sekarang kita punya pasukan tambahan dari para tawanan. Hahaha, ide komandan memang hebat. Pribumi di sini memang mudah sekali kita bohongi. Tetapi kita harus tetap waspada. Jangan sampai pribumi-pribumi itu menggagalkan rencana kita. Hei kalian berdua, Hormat. bagaimana keadaan markas? Apakah aman? Sejauh ini masih aman, belum ada tanda-tanda dari orang pribumi. Bagus, lanjutkan. Setelah itu, salah satu anggota Nica mengajak tentara sekutu untuk keluar dari markas kalian mencari udara segar. Akan tetapi, tanpa sengaja salah seorang warga membuntuti dengan cara bersembunyi serta mendengarkan pembicaraan ketiga tokoh tersebut. Kerja kalian. Hei, ayo keluar cari udara segar. Ayo, aku juga merasa bosan di dalam. Tanpa sengaja salah seorang warga membuntuti dengan cara bersembunyi serta mendengarkan pembicaraan ketiga tokoh tersebut. Aku ikut. Hei anggota Nica, aku mau tanya, kenapa kalian menumpang rombongan kami dengan secara sembunyi-sembunyi? Begini, keberadaan kami di Indonesia hendak membebaskan tawanan perang Belanda di Magelang dan Ambarawa. Jadi, kami datang ke sini dengan cara bersembunyi bersama rombongan kalian agar tidak ketahuan. Oh, begitu toh. Terus Nica itu singkatan apa? Nica itu singkatan dari Netherlands and the Civil Administration, yaitu pemerintahan peralihan.
Warga yang bersembunyi mengikuti ketiga tokoh tersebut keluar dari persembunyiannya. Hei, orang luar jahat, kalian hanya ingin membodohi rakyat Indonesia. Tapi sayangnya aku tidak sebodoh yang kalian pikirkan. Hah, siapa kamu? Apa maumu? Aku warga sini, aku sudah mendengarkan niat jahat kalian. Akan saya laporkan pada warga lainnya agar kalian diserang oleh warga Indonesia. Bahaya, mari kita habisi orang ini. Bentrokan antara senjata antara tentara sekutu dengan warga akhirnya didengar oleh masyarakat luar. Dan pada saat yang bersamaan, TKR dan Kolonel Soeharto turut menyodongkan senjata seraya mengusir anggota NICA dan tentara sekutu dari markas persembunyian tersebut. Tinggalkan tempat ini, segera. Merasa keberadaannya terancam, para anggota NICA dan tentara sekutu pun pergi meninggalkan markas tersebut. Kolonel Soeharto yang merasa senang atas kepergian sekutu tersebut memberikan semangat kepada rakyat dan pasukan TKR Indonesia untuk terus berjuang memerdekakan negara Indonesia tercinta. Saudara sekalian, kita sudah berhasil mengusir mereka dari Magelang. Tapi kita harus selalu mengikuti mereka, kalau perlu kita desak terus mereka. Junjunglah tinggi kemerdekaan Indonesia. Merdeka! Pasukan Belanda mundur sampai ke Ambarawa, namun di sana mereka juga telah dihadang oleh pasukan TKR lainnya. Belanda mengadakan perlawanan, pimpinan TKR Letkol Isdiman gugur tertembak. TKR menghentikan perlawanan sementara. Terjadi baku tembak antara Belanda dan TKR. Pimpinan TKR tertembak. Pasukan Belanda pun melarikan diri. Bagaimana Pak? Pemimpin kita telah gugur, padahal perang baru dimulai. Sudahlah, kita tidak boleh larut dalam duka. Ini sudah menjadi ketentuan Gusti Allah. Patah tumbuh hilang berganti, rawe-rawe rantas malang-malang putung. Siap, pelaksana. Lalu Jenderal Sudirman menawarkan diri kepada Kolonel Sarbini untuk menjadi pemimpin menggantikan Isdiman, supaya tidak terus-menerus hanyut dalam suasana musuh yang kian lama dibiarkan berlari begitu saja. Baiklah Dirman, jika tekadmu sudah bulat, lalu strategi apa yang saudara gunakan? Dalam situasi seperti ini, ditambah keadaan Ambarawa yang dikelilingi oleh hutan-hutan, pastilah Belanda akan mudah kita kepung. Karena medan seperti ini sudah menjadi makanan sehari-hari pasukan TKR. Oleh karena itu, kita akan kepung dan jepit mereka di suatu wilayah sehingga mereka terdesak dan mundur. Strategi ini bernama supit urang. Strategi yang hebat. Kita akan lancarkan serangan esok subuh, ketika mereka terbuai dengan dinginnya malam. Letusan tembakan sebagai tanda dimulai penyerangan terdengar tepat jam 4.30. Pasukan TKR yang telah bersiap di seluruh penjuru Ambarawa mulai merayap. Desingan peluru meriuhkan suasana, ditambah lemparan granat yang bertubi-tubi. Belanda dan NICA semakin terdesak dan mundur. Para pejuang Indonesia berjuang untuk melancarkan serangan rentak ke Ambarawa pada tanggal 12 Desember 1945. Akan tetapi, sekutu mundur meninggalkan kota Ambarawa menuju Semarang pada tanggal 15 Desember 1945. Untuk memperingati hari bersejarah itu, maka setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri. Selain itu, di Ambarawa juga didirikan sebuah monumen yang diberi nama Palangan Ambarawa.